Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sistem pemberian insentif. Kami dari kelompok 7 Perancangan Sistem Kerja A032 Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Amelia Ramadhani Artisti, NPM 200320104, dan rekan saya. Dan untuk saya sendiri, perkenalkan Nuzul Aksanul Fata, NPM 20032010035. Saya Hengki Ardiansyah, NPM 200320101207. Saya Krisna Ramadan Arifano, NPM 20032010170. Untuk yang pertama, insentif plan 2 berdasarkan unit hasil kerja yang dicapai atau yang biasa disebut base work incentive. Untuk soalnya, upah dasar seorang operator untuk melaksanakan kegiatan tertentu sebesar 4.200 per jam. Dari hasil studi pengukuran waktu kerja tercatat bahwa waktu standar yang diperlukan untuk menghasilkan 1 unit produk adalah sebesar 0,4 menit. Tentukan total penerimaan operator untuk output per jam 100 unit, 120 unit, 149 unit, 160 unit, 185 unit, 200 unit, dan 220 unit. Untuk penyelesaiannya, pertama diketahui upah dasar operator 4.200 per jam. Untuk waktu standar 0,4 menit. Ditanya untuk total penerimaan operator untuk output per jam 100 unit, 120 unit, 149 unit, 160 unit, 185 unit, 200 unit, dan 220 unit. Untuk jawabnya, di mana 0,4 menit sama dengan 0,0067 jam. Kemudian untuk jumlah output per jamnya 1 per 0,0067 jam, sama dengan 149 unit per jam. Upah kerja per unit atau piece work 4.200 per 149 unit, hasilnya 28 per unit. Untuk upah yang diterima, rumusnya jumlah output yang dihasilkan dikali upah per unit sama dengan 160 unit dikali 128 per unit. Hasilnya adalah Rp4.480. Untuk selanjutnya, berikut merupakan total penerimaan operator untuk berbagai unit, di mana untuk output yang dihasilkan sebesar 100, 120, dan 149 unit per jam, yang didapatkan adalah upah dasar, dan upah yang diterima adalah upah standar, yaitu 4.200. Kemudian, untuk unit output per jam yang didapatkan 160, didapatkan upah dasar atas insentif, yaitu insentif, dan upah yang diterima adalah 4.480. Kemudian untuk 185 unit output yang dihasilkan akan didapatkan insentif dengan upah yang diterima per jamnya adalah 5.180. Kemudian untuk unit output 200 didapatkan insentif dengan upah yang diterima adalah 5.600. Dan terakhir untuk unit output per jam 220 didapatkan insentif dengan upah yang diterima per jamnya adalah 6.160. Selanjutnya kesimpulan. Pemberian insentif dengan insentif plan 2 atau berdasarkan urut hasil kerja yang dicapai apabila output sebesar output standar atau sebesar 149 unit dan di bawah output standar yaitu 100 dan 120 unit, maka akan menerima upah dasar sebesar 4.200. Insentif diberikan apabila output di atas output standar yaitu 160 unit mendapatkan insentif sebesar 4.480, 185 unit sebesar 5.180, 200 unit sebesar 5.600, dan 220 unit sebesar 6.160. Insentif plan 3 berdasarkan jam kerja standar atau standar hour intensif.
Untuk soalnya, upah dasar seorang operator untuk melaksanakan kegiatan tertentu sebesar Rp4.200 per jam. Untuk suatu pekerjaan tertentu, di mana hasil studi pengukuran waktu kerja telah menetapkan waktu standar sebesar 0,4 menit per unit output. Tentukan total penerimaan operator untuk output per jam 105 unit, 125 unit, 149 unit, 165 unit, 180 unit, 210 unit, dan 225 unit. Untuk penyelesaiannya, diketahui upah dasar operator yaitu sebesar Rp4.200 per jam, lalu waktu standarnya 0,4 menit per unit output. Ditanya, tentukan total penerimaan operator untuk output per jam 105 unit, 125 unit, 149 unit, 165 unit, 180 unit, 210 unit, dan 225 unit. Jawabnya, di mana 0,4 menit sama dengan 0,0067 jam. Lalu, jam kerja yang dipakai dapat dicari dengan rumus unit output per jam dikalikan jam kerja per unit, di mana unit output per jamnya 105 unit, dan dikalikan dengan jam kerja per unit, yaitu 0,0067 jam per unit, dan didapatkan hasil jam kerja yang dipakai, yaitu sebesar 0,7. Lalu, upah yang diterima dicari dengan rumus jam kerja yang dipakai dikali upah yang diterima per jam. Jam kerja yang dipakai yaitu 1,1 dikalikan dengan upah yang diterima per jam yaitu Rp4.200 per jamnya. Lalu didapatkan hasil upah yang diterima sebesar Rp4.620. Lalu jumlah output per jam dicari dengan cara 1 dibagi dengan 0,0067 jam, yaitu 149 unit per jam. Selanjutnya, berikut merupakan tabel total penerimaan operator untuk berbagai unit, di mana untuk unit output per jam yang didapatkan 105 akan didapatkan upah dasar dengan jam kerja yang dipakai ialah 0,7 jam, dengan upah yang diterima adalah Rp4.200. Kemudian untuk unit output per jam didapat 125, akan didapatkan upah dasar dengan jam kerja yang dipakai adalah 0,8 jam, dan upah yang diterima adalah upah standar yaitu Rp4.200. Kemudian untuk unit output per jamnya yang didapatkan sebesar 149, maka akan didapatkan upah dasar dengan jam kerja yang dipakai adalah 1 jam atau standar dengan upah yang diterima per jam adalah Rp4.200. Kemudian untuk unit output per jam yang didapatkan 165 akan didapatkan insentif dengan jam kerja yang dipakai adalah 1,1 jam dan upah yang diterima adalah Rp4.620. Kemudian untuk unit output per jam yang didapatkan 180 akan didapatkan insentif dengan jam kerja yang dipakai adalah 1,2 jam dan upah yang diterima adalah Rp5.040. Kemudian untuk unit output per jam yang didapatkan 210 akan didapatkan insentif dengan jam kerja yang dipakai adalah 1,4 jam dan upah yang diterima adalah Rp5.880. Kemudian untuk unit output per jam yang didapatkan 225 akan didapatkan insentif dengan jam kerja yang dipakai adalah 1,5 jam dan upah yang diterima adalah Rp6.300 per jamnya. Selanjutnya, kesimpulan. Pemberian insentif dengan insentif plan 3 atau berdasarkan jam kerja standar apabila jam kerja yang dipakai sebesar jam kerja standar atau 1 jam dan di bawah standar atau 0,7 dan 0,8 jam, maka akan menerima upah standar sebesar Rp4.200. Insentif akan diberikan apabila jam kerja yang dipakai di atas jam kerja standar, yaitu 1,1, 1,2, 1,4, dan 1,5 jam. Ya, untuk selanjutnya yang ketiga itu ada incentive plan. Plan 4 berdasarkan the Halstead and Bedaux plans. Untuk soalnya itu sendiri, dalam suatu kegiatan kerja tertentu diketahui data sebagai berikut. Rate of pay Rp4.200 per jam, dan jam kerja yang dilaksanakan yaitu 10 jam, standar time per piece-nya 0,4 menit, jumlah produk yang dihasilkan pada akhir kerja 2.240 unit, faktor partisipasi P 0,75. Hitunglah bonus dan total penerimaan dari operator tersebut.
Untuk penyelesaiannya itu sendiri, di mana 0,4 menit itu sama dengan 0,0067 jam. Untuk jumlah output per jamnya menjadi 1 dibagi 0,0067 jam, yaitu sebesar 149 unit per jam. Standar output per 10 jamnya menjadi 149 unit per jam dikali 10 jam, yaitu sebesar 1490 unit. Untuk efisiensinya itu dengan lambang X sama dengan actual output dibagi standar output, yang dimana 2240 dibagi 1490 jam, dengan hasilnya 1,5. Untuk bonusnya itu sendiri menggunakan rumus P dalam kurung X min 1 kurung tutup kali upah per jam dikali jam kerja. 0,75 dalam kurung 1,5 dikurangi 1 kurung tutup dikali 4.200 rupiah dikali 10 jam. Dengan hasilnya yaitu sebesar 15.750 rupiah. Nah, untuk penyelesaiannya yang selanjutnya itu total penerimaan operator sama dengan bonus ditambah upah per jam dikali jam kerja. Untuk itunya, angkanya yaitu sebesar Rp15.750 ditambah Rp4.200 dikali 10 jam. Rp15.750 ditambah Rp42.000 dengan menghasilkan sebesar Rp57.750. Atau untuk rumus yang lainnya yaitu YW sama dengan 1 ditambah P dalam kurung X min 1 dikali upah per jam dikali jam kerja. 1 ditambah 0,75 dalam kurung 1,5 dikurangi 1 dikali Rp4.200 dikali 10 jam dengan hasilnya sama yaitu sebesar Rp57.750. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu jadi bonus yang diterima seorang operator tersebut ialah sebesar Rp15.750. Sehingga total penerimaan yang diperoleh operator adalah sebesar Rp57.750. Mungkin itu saja dari persentase dan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.